Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu Nisa Sofiatul, Nur Salsabila, dan Syaida. Kami di sini akan memaparkan materi alat optik, yaitu mata, kaca pembesar sederhana, kamera, mikroskop, dan teleskop. Nah, sebelum lebih lanjut, apa itu alat optik? Alat optik merupakan alat penglihatan manusia, di mana alat optik ini ada yang alami dan ada juga yang buatan. Untuk yang alami itu yaitu mata kita sendiri. Nah, untuk yang buatan itu merupakan alat bantu penglihatan manusia untuk mengamati benda-benda yang tidak terlihat jelas oleh mata kita sendiri, mata manusia. Contohnya seperti kaca pembesar, teleskop, mikroskop, dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan mata. Sudah kita rasakan bahwa mata merupakan alat indera penglihatan, alat optik yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita bisa lihat bagian-bagian mata pada gambar yang telah disediakan. Pada bagian depan mata ada kornea yang berfungsi untuk melindungi mata dalam. Nah, di belakang kornea ini ada cairan mata, yaitu cairan aqueous humor yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Jadi, pantulan cahaya yang dari benda yang masuk ke mata itu akan dibiaskan oleh cairan mata ini, yang kemudian akan masuk ke celah lingkaran yang disebut dengan pupil. Nah, pupil ini dibentuk oleh iris yang dapat berkontraksi sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Jadi, iris ini mengatur intensitas cahaya. Nah, pada daerah terang, pupil ini akan mengecil. Jadi cahaya yang masuknya itu Tidak terlalu banyak. Nah, sebaliknya pada daerah yang gelap, pupil ini akan membesar karena butuh cahaya masukan sebanyak-banyaknya. Nah, iris ini juga mempunyai fungsi yaitu memberi warna mata. Nah, contohnya seperti warna coklat, warna biru, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lensa mata atau lensa kristalin untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan depan lensa. Lensa mata ini dapat berakomodasi, yaitu lensa mata berakomodasi jika melihat benda-benda yang dekat. Maka lensa mata ini akan menebal atau menjadi cembung. Dan lensa mata ini tidak berakomodasi jika melihat benda-benda jauh. Pada lensa mata ini akan memipih. Jadi daya akomodasi merupakan kemampuan lensa untuk dapat menebal maupun memipih sesuai dengan jarak benda yang dilihatnya. Nah, kemampuan lensa untuk memipih dan menebal ini diatur oleh otot siliar. Nah, pada prinsipnya juga lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju ke retina, di mana retina ini tempat bayangan terbentuk yang terhubung ke saraf-saraf optik untuk kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal yang kemudian ditransfer ke otak. Nah, sehingga memperoleh kesimpulan dari melihat benda tersebut. Mata ini memiliki keterbatasan jarak pandang. Pada mata normal ada dua besaran. Yang pertama yaitu titik dekat, punctum proximum, yaitu titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Contohnya pada mata normal itu kan 25 cm. Nah, di bawah 25 cm itu sudah tidak bisa. Nah, titik terdekat ini dapat dicapai saat mata berakomodasi maksimum, yaitu lensanya ini akan menebal atau menjadi cembung. Yang kedua ada titik jauh atau punctum remotum, titik terjauh yang masih dapat dilihat jelas oleh mata. Pada mata normal titik terjauhnya itu tak terhingga. Nah, maksud tak hingga di sini bukan berarti kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil. Maksudnya itu contohnya ketika kita di jalan melihat gunung, maka gunungnya itu terlihatnya itu gak berbayang gitu. Maksudnya seperti itu. Titik jauh ini dapat dicapai ketika mata tidak berakomodasi, maka lensa matanya ini akan mengecil sepipih-pipihnya. Nah, berdasarkan jangkauan pandang ini, maka mata dibedakan menjadi mata normal atau emetropi dan mata cacat. Mata normal ini
Jangkauan pandangnya itu 25 cm sampai dengan tak hingga. Ketidaknormalan penglihatan ini disebut dengan cacat mata atau aberasi. Terdapat beberapa cacat mata, di antaranya yang pertama miopi, yaitu rabun jauh. Seorang penderita miopi ini, mata hanya dapat melihat benda-benda yang dekat, jadi tidak bisa melihat benda-benda yang jauh karena titik jauhnya ini terbatas. Nah, hal ini terjadi karena si lensanya itu tidak bisa memipih sebagaimana mestinya, sehingga benda yang letaknya jauh dari mata dapat dibentuk bayangan maya lebih dekat dengan mata. Dengan menggunakan lensa cekung ini, maka bayangan akan terbentuk tepat pada retina. Dapat dilihat ya pada perbedaan gambarnya. Nah, di mana miopi dan setelah dibantu oleh lensa cekung. Nah, untuk kekuatan lensanya dapat dicari dengan P sama dengan 100 per min PR, di mana P itu kekuatan lensa dan untuk PR-nya itu titik jauh dari mata. Kedua ada hipermetropi, yaitu rabun dekat. Mata tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat dengan mata, hanya dapat melihat benda yang letaknya jauh dari mata. Nah, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan lensa untuk mencembung ataupun menebal sebagaimana mestinya, yang mana digunakan untuk melihat benda-benda yang dekat. Lensa mata ini terlalu pipih sehingga menyebabkan titik dekat matanya itu lebih jauh dibandingkan dengan titik mata normal. Jadi tidak di 25 cm tetapi bergeser ke titik yang lebih besar. Nah, akibatnya berkas cahayanya dari benda itu di jauh tak terhingga terfokus dan membentuk bayangan di belakang retina, jadi tidak tepat pada retina. Untuk menolong penderita rabun dekat ini, maka diperlukan kacamata berlensa cembung, yaitu lensa positif yang bersifat mengumpulkan berkas cahaya. Lensa ini itu berfungsi untuk membentuk bayangan maya di titik dekat mata dari objek, dari benda yang berada pada jarak baca normal ya. Nah, untuk kekuatan lensanya itu dapat dicari dengan P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP, di mana P itu tadi kekuatan lensa dan untuk PP-nya itu titik dekat dari mata, dan untuk SN-nya itu tadi titik dekat mata normal 25 cm. Ketiga ada presbiopi, yaitu mata tua, merupakan cacat mata yang disebabkan karena berkurangnya daya akomodasi mata. Jadi matanya itu sudah melemah. Biasanya dirasakan oleh orang yang lanjut usia. Pada mata tua ini maka titik dekat maupun titik jauhnya ini sudah bergeser dari keadaan normalnya. Titik dekatnya ini bergeser semakin menjauh dan titik jauhnya ini bergeser semakin mendekat. Nah, untuk cacat mata tua ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda, yaitu kacamata bifokal, yang mana kacamatanya itu pada bagian bawahnya itu merupakan lensa positif, yaitu untuk melihat benda-benda yang dekat, dan pada bagian atasnya merupakan lensa negatif untuk melihat benda-benda yang jauh. Terakhir ada astigmatisme atau silindris, merupakan gangguan penglihatan yang diakibatkan karena kelainan pada kornea ataupun lensa. Akibatnya itu penderita astigmatisme ini tidak bisa melihat benda dengan jelas atau bendanya ini terlihat blur baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, meski pada umumnya astigmatisme ini bawaan lahir, namun astigmatisme ini juga dapat disebabkan karena cedera pada mata. Nah, astigmatisme ini ada dua jenis, tadi sudah disinggung berdasarkan letak kelainannya, yaitu yang disebabkan kelainan pada kelengkungan kornea disebut dengan astigmatisme korneal, di mana korneal mata ini tidak mempunyai jari-jari kelengkungan yang tetap atau tidak berbentuk sferis.
Sedangkan kelainannya pada kelengkungan lensa disebut dengan astigmatisme lentikuler. Nah, cacat mata astigmatisme ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nisa.